Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, setiap bulan Rajab sebagian besar umat Islam memperingati suatu kejadian yang besar dan luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tanggal 27 Rajab malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan jasmani dan rohani untuk menghadap Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka apabila kita membaca atau mendengar sejarah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil sebagai pegangan untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa ada 7 hal yang penting dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian dan kesedihan yang puncaknya dengan wafatnya istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau Abu Talib, 2 orang yang banyak membantu beliau dalam perjuangan dakwah untuk penyebaran agama Islam. Kisah ini memberikan makna bahwa seorang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah sebelum ia melalui berbagai ujian dan cobaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan, maka dia Allah akan mengujinya. Olehnya itu, semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar ujiannya. Selanjutnya, hal yang kedua adalah peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril ketika hendak melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan untuk membersihkannya dan mengisinya dengan iman dan hikmah. Makna dari peristiwa ini adalah membersihkan hati bagi setiap orang beriman merupakan suatu yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal mu'mina iza asnabah kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi fa in tabah wa naza'a wastakfara sukila qalbuhu." Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa akan ditandai titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat, mencabut kemaksiatannya dan beristighfar, maka hatinya akan mengkilap kembali bersih. Kemudian hal yang ketiga yang terjadi dalam peristiwa Isra dan
Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, dan menjelaskan setiap perkara yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang belum beliau ketahui. Makna dari peristiwa ini adalah kita sebagai seorang muslim harus memiliki seorang guru atau mursyid yang membimbing kita kepada jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlas dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah pada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu mu'allima." Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Ulama tasawuf mengatakan, "Man lam yakul lahu syaikhun fasyaitanu fasyaihuhu syaitan." Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Kemudian poin yang keempat, saudara-saudara sekalian, ialah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj beliau melihat berbagai macam tamtsil atau perumpamaan baik yang baik maupun yang buruk. Peristiwa ini memiliki makna bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk sekecil apapun, semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammal ma syi'ta fa innaka mujsyiyun bih." Berbuatlah sesuai yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya engkau dibalas sesuai dengan perbuatanmu tersebut. Seterusnya adalah poin yang kelima, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibukakan bagi beliau hal-hal yang gaib, misalnya melihat buruk, malaikat, jin, dan keadaan surga dan neraka, serta bertemu ruh para nabi dan rasul, dan masih banyak yang lainnya. Makna dari peristiwa ini adalah seorang muslim yang benar harus beriman percaya kepada adanya yang gaib, karena apabila kita tidak percaya kepada yang gaib, maka terlebih-lebih kita tidak akan beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha gaib. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Kitab ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Selanjutnya, poin yang keenam ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahkan beliau menjadi imam sholat berjamaah yang dihadiri oleh seluruh para nabi dan rasul. Makna dari kejadian ini ialah wajib bagi kita untuk memelihara sholat 5 waktu, karena sholat adalah amalan seluruh para nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu imaduddin." Sholat adalah tiang agama. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Kemudian poin atau hal yang ketujuh, saudara-saudara sekalian, adalah yakni peristiwa perjumpaan dan percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sang pencipta alam semesta di Hadratul Qudsiyah. Makna dari peristiwa ini adalah
kita sebagai seorang hamba mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Diwajibkan untuk mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Awwaluddin ma'rifatullah." Yang paling awal dalam agama adalah mengenal Allah. Sebagaimana kata ulama tasawuf, tidak sah atau sempurna ibadah seseorang hamba sebelum ia mengenal siapa yang dia sembah. Demikianlah saudara-saudara sekalian makna atau hikmah yang terkandung dalam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan sampai di sinilah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.